Assalamualaikum Bre, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Apakah Beraya termasuk orang yang percaya bahwa Seskap Tedi adalah seorang gui? Ya, kepercayaan ini sebenarnya mau diakui atau tidak itu adalah kepercayaan yang diterima oleh banyak sekali masyarakat di Indonesia. Dan walaupun tidak ada survei terkait dengan hal ini, tetapi kita bisa melihat banyak sekali indikasi-indikasi yang beredar di berbagai platform media digital. Di antaranya adalah kalau Baraya misal ngetik Seskap Tedi gitu di YouTube atau di TikTok, maka Baraya akan ditawarkan sekelompok video-video kompilasi yang menunjukkan bahwa Seskap Tedi itu agak kemayu. Misalkan yang seperti itu Baraya bisa lihat. Dan Baraya bisa cek kolom komentarnya tentang banyak sekali orang yang menduga atau percaya atau berprasangka bahwa Seskap Tedi memang adalah seorang gui gitu. Kemudian Baraya juga bisa melihat bahwa gerakan-gerakan narasi di media sosial itu sering menyebut bahwa Seskap Tedi itu adalah seorang ibu negara. Baraya juga bisa mengetahui itu. Atau Baraya cek misalkan video-video tentang The Hambalang Boys gitu. Ya, walaupun banyak sekali admin dari video itu tuh sama sekali tidak mengarahkan orang untuk percaya bahwa beliau itu gui, tetapi kalau Baraya cek di kolom komentarnya itu penuh sekali dengan ujaran-ujaran yang menegaskan tentang begitu banyaknya orang yang percaya bahwa Seskap Tedi itu adalah seorang gui. Saya tidak akan berbicara tentang apakah saya percaya atau tidak, tetapi saya akan memberikan kepada Baraya kronologi tentang bagaimana isu ini tuh berkembang. Yuk kita mulai tanpa intro. Oktober tahun 2013, untuk pertama kalinya Pak Prabowo Subianto itu memperkenalkan sekelompok anak muda yang selama ini membantunya dan menjadi sekretaris pribadinya, mengurusi masalah-masalahnya, kemudian mengatasi berbagai rintangan yang terkait dengan pribadinya dan sebagainya. Di tahun 2013 itu, orang-orang yang disebut itu diantaranya adalah Sudaryono, Sugiono, dan Dirga Yuza yang semuanya disebut sebagai kesatria Jedi, kesatria Jedi gitu ya. Ini sebenarnya adalah awal mulanya di mana Pak Prabowo Subianto menunjukkan bahwa sekretaris pribadinya itu ternyata adalah pria-pria yang nampak intelektual, nampak gagah, nampak tampan, dan semuanya adalah kelompok anak-anak muda. Tak lama setelah itu, satu demi satu The Hambalang Boys itu diperkenalkan. Sampai akhirnya yang terakhir tahun 2024 itu Pak Prabowo Subianto juga memperkenalkan Agung Surahman, Rizky Irmansyah, dan Rajiv Sutirto. Yang semuanya juga diperkenalkan sebagai sekretarisnya, sebagai orang yang dekat dengannya. Pada akhirnya orang-orang kemudian menyebut mereka itu sebagai The Hambalang Boys, yaitu orang-orang yang memang dekat dengan Pak Prabowo Subianto karena mereka selama bertahun-tahun dididik langsung, digembleng langsung, dibina langsung oleh pribadi Pak Prabowo Subianto. Bahkan mereka ada serumah bersama Pak Prabowo, bahkan mereka juga benar-benar makan dan minum di bawah naungan perlindungan dan kepemimpinan dari Pak Prabowo Subianto. Jauh sebelum Pak Prabowo menjadi Presiden Republik Indonesia. Dalam hal itu sih saya pikir saya cukup paham kenapa Pak Prabowo mengambil sekretaris-sekretaris pribadi itu. Ya karena beliau dengan segala tingkah polanya, dengan segala reputasinya, dengan segala kesibukannya, saya yakin adalah orang yang tidak bisa menjalani urusan-urusan administratif, urusan-urusan teknis, dan urusan-urusan yang berhubungan dengan tindakan-tindakan langsung gitu. Bahkan kan Pak Prabowo Subianto juga sebenarnya adalah orang yang kurang melek terhadap media gitu, nggak ngerti juga soal apa yang ada di HP gitu. Jadi termasuk dengan soal password, termasuk juga soal administrasi begini dan begitu, saya pikir beliau itu adalah orang yang tidak memprioritaskan keahliannya ke sana. Sehingga beliau memang sangat membutuhkan orang-orang yang ahli sebagai sekretaris untuk bisa mendampingi dan memberikan pemahaman kepada dirinya tentang hal-hal yang di luar sana gitu. Saya pikir sih memang seperti itu. Dan sampai batasan tertentu masyarakat Indonesia juga sebenarnya adalah masyarakat yang baik-baik saja dan tidak pernah berprasangka apapun terkait dengan The Hambalang Boys itu. Sampai akhirnya ketika Hambalang Boys itu mencuri perhatian dengan gelagatnya yang terlalu berlebihan, kemudian hak-hak privilege-nya yang tiba-tiba diberikan, kemudian Pak Prabowo Subianto juga semakin kesini semakin menunjukkan banyak blundernya dan sebagainya, maka masyarakat Indonesia itu menjadi banyak yang tidak suka, masyarakat Indonesia itu banyak yang membenci, dan masyarakat Indonesia itu banyak yang menjadi resah. Nah, keresahan, kebencian, dan ketidaksukaan ini pada akhirnya mengarahkan orang-orang pada perspektif atau paradigma yang jelek terhadap Pak Prabowo Subianto dan sekretaris-sekretarisnya. Maka mulailah dilihat, mulailah ditelisik satu-satu.
kok ternyata Mayor Teddy itu Kemayu dulu ya, Mayor sekarang Seskap gitu ya. Kemudian kok Sugiono itu agak gitu, kok ini begitu. Dan akhirnya setelah dilihat-lihat banyak netizen yang melihat, loh kok ini kayaknya ngondek semua. Wah, jangan-jangan. Nah, jadi ini tuh sebenarnya adalah muncul dari kebencian dan ketidaksukaan sebenarnya dari kalangan oposisi terhadap Pak Prabowo Subianto dan lingkar dalam kekuasaannya, dan kemudian mulai menyelidiki, wah jangan-jangan memang seperti ini gitu. Makanya yang saya bilang tadi itu, netizen-netizen sampai bikin kompilasi video-video bahwa Seskap Teddy itu begitu Kemayu gitu ya. Kemudian begitu memiliki hubungan personal yang di luar batas profesionalisme gitu. Termasuk juga ketika pagi-pagi sekali Pak Prabowo berenang, kok ada Seskap Teddy di situ gitu. Apa sebenarnya yang mereka lakukan, dan pikiran-pikiran keji yang lainnya begitu. Bahkan kemudian netizen itu sampai menguliti sebuah akun yang usianya sangat tua, tahun 2013, atas nama Antonius Ernesto. Jadi di situ tuh ada percakapan-percakapan dengan seorang yang namanya Teddy, itu kurang lebih disebut percuma ganteng kalau pacarnya juga ganteng gitu. Atau sok cepet-cepet segera nikah dengan cewek yang asli ya gitu ya. Atau misalkan kata-kata di sana tuh semisal pria yang menyimpang itu biasanya ganteng dan lain sebagainya gitu. Itu sebenarnya juga tidak diketahui Teddy yang dimaksud itu adalah Teddy The Hambalang Boys atau Teddy yang lain, kita nggak tahu gitu. Cuman netizen kemudian mengaitkannya karena itu tahun 2013, kemudian ya Mayor Teddy-nya atau Seskap Teddy-nya juga sekarang semakin sering menunjukkan gelagat-gelagat yang bisa diinterpretasikan sebagai Kemayu dan seterusnya, maka bikinlah sebuah skenario besar bahwa sejak Pak Prabowo Subianto itu bercerai dengan istrinya, kemudian mengalami guncangan kejiwaan dan seterusnya, akhirnya Pak Prabowo itu mendekat ke arah-arah belok gitu. Dan sejak saat itulah maka Pak Prabowo Subianto itu mengumpulkan para pemuda yang ganteng, yang intelek, yang pinter, tetapi yang sesuai dengan seleranya. Intinya adalah dia ganteng dan muda gitu. Dan karena itulah maka hubungan antara Pak Prabowo Subianto dengan The Hambalang Boys itu kemudian diartikan sebagai hubungan yang bukan hanya profesional tetapi juga adalah hubungan yang intim. Begitu interpretasi dari masyarakat yang cukup membenci. Dan akhirnya muncullah pernyataan dari Pak Amin Rais. Pak Amin Rais mengatakan bahwa Pak Prabowo Subianto harus jauh-jauh dari Mayor Teddy, dari Seskap Teddy, maaf ya. Karena beliau itu adalah seorang GUI, seorang seorang yang serupa dengan umat Nabi Lut yang suka melakukan aktivitas seksual sesama jenis dan seterusnya dan seterusnya. Dan Pak Amin Rais bahkan juga mengutip pernyataan dari seseorang di sebuah media yang kemudian setelah saya coba untuk masuk ke sana ternyata sudah ditutup ya, sudah tidak diketahui, sudah hilang berita yang seperti itu. Tapi jejak digital dari Pak Amin Rais dengan pernyataannya itu saya pikir masih bisa diambil ya, masih bisa dilihat. Pada waktu itu segera menimbulkan keresahan di kalangan istana gitu. Bahkan salah satu kementerian di Indonesia itu sampai mengancam Pak Amin Rais itu untuk diadili gitu, karena menebarkan fitnah dan seterusnya gitu ya. Dan kemudian sama Pak Amin Rais ditantang balik gitu. Oke, silahkan pidanakan saya, tetapi saya akan kirim staf-staf paling ahli, paling hebat untuk menunjukkan bahwa Seskap Teddy itu adalah benar-benar seorang GUI. Terjadi persengketaan di antara kalangan-kalangan elit gitu ya. Kalau misalkan kita ya B aja sebenarnya, tapi itu kan lucu-lucuan gitu karena orang yang sudah sepuh, orang yang sudah ya yang hidup di masa lalu dan sudah melewati masa jayanya, tapi bisa mengundang kontroversi yang seru itu gitu. Dan itu pun belum berakhir karena ada aktivis 98 yang sangat terkemuka, yang sangat populer dan adalah salah seorang yang benar-benar mewujudkan ide-ide reformasi di tahun 1998, namanya adalah Sri Bintang Pamungkas. Beliau juga mengatakan bahwa apa yang dikatakan Pak Amin Rais itu bukan sesuatu yang aneh. Bahkan saya sudah mengatakan 1-2 tahun yang lalu bahwa memang Pak Prabowo dan Seskap Teddy itu adalah seorang GUI, seorang yang belok gitu. Dan bahkan beliau mengklaim bahwa soal orientasi seksual Seskap Teddy itu sudah diketahui bersama oleh para jenderal, oleh para purnawirawan. Mereka semua tuh sudah tahu apa yang sebenarnya ada di dalam istana. Lebih lanjut lagi, Sri Bintang Pamungkas mengatakan bahwa memang sudah biasa di lingkar dalam istana dan bahkan di istananya sendiri itu praktek-praktek
belok seperti itu adalah sesuatu yang sudah lumrah dan bahkan sudah jadi rahasia umum katanya. Itu di kalangan elitnya emang udah pada gitu semuanya, udah pada tahu semuanya begitu. Dan akhirnya Pak Sri Bintang itu juga mengatakan bahwa itu dimulai itu ketika Pak Prabowo Subianto itu bercerai dengan istrinya, kemudian mengalami kegalauan yang hebat dan seterusnya, dan akhirnya menjadi seperti itu gitu. Pada bagian ini saya cukup bingung sebenarnya dengan pernyataan-pernyataan dari Pak Sri Bintang karena eh, saya tidak tahu apakah beliau tuh benar-benar menuding Pak Prabowo Subianto sebagai pelaku itu atau hanya mengatakan bahwa di dalam lingkaran terdalam istana itu banyak sekali kamar-kamar yang ditempati oleh gui-gui gitu, yang banyak gitu. Nah, Baraya silakan aja nonton pernyataan yang lebih lengkapnya karena dalam pikiran saya sih saya tuh kurang bisa menangkap karena perkataannya dan pernyataannya tuh saling tumpang tindih satu sama lain gitu. Jadi silakan saja dicek, saya hanya mewartakan saja kepada Baraya. Nah, apapun itu, yang jelas isu tentang orientasi sek dari pimpinan-pimpinan kita itu memang cukup mengemuka di kalangan masyarakat gitu. Jadi sekali lagi ini bukan soal tuduhan, bukan soal fitnahan dan sebagainya, tapi saya hanya menjelaskan bahwa memang ada isu terkait dengan hal itu dan kita bisa melihat indikasi-indikasinya di berbagai platform media digital gitu. Pernyataan-pernyataan dari masyarakat dan kolom komentar yang dipenuhi oleh hal yang aneh-aneh seperti itu gitu. Ini kalau untuk orang-orang yang berpikiran ke barat-baratan, kemudian orang yang mengaku diri sebagai orang yang modern dan sebagainya, sebenarnya mereka itu nggak akan fokus juga pada apa orientasi dari Pak Prabowo dan Seskap Teddy gitu. Karena yang paling penting kan sebenarnya kinerja gitu. Tetapi ini tuh adanya di Indonesia, Baraya, dan masyarakat Indonesia tuh sangat-sangat resisten terhadap masalah-masalah yang seperti ini. Kaum LGBT itu adalah salah satu kaum paling dibenci di Indonesia, selain juga komunisme gitu. Nah, karena itu maka untuk orang-orang yang basis agamanya kuat atau orang-orang yang memiliki keterikatan pada tradisi yang kuat dan orang-orang yang agak geli-gelian gitu, itu benar-benar menjadi masalah gitu. Sampai ada orang yang mengatakan kepada saya, ya bayangkan aja kenapa Indonesia itu bisa kena musibah terus-terusan sepanjang pemerintah Pak Prabowo. Ya kalau ada satu GUI aja di lingkungan kita, maka itu orang-orang, rumah-rumah, keluarga-keluarga di sekitar situ tuh kena apesnya. Bayangkan kalau kepala negaranya begitu, itu satu negara pasti kena apesnya gitu. Jadi mereka itu resah juga dengan, waduh kalau misalkan presiden kita adalah seorang GUI, gimana bahaya dan seterusnya gitu ya. Ya itu yang akhirnya menyebabkan kebencian dan keresahan dari masyarakat kita itu jadi memiliki lebih banyak amunisi untuk dijadikan sebagai ujaran kebencian di media sosial. Bagaimana dengan tanggapan saya? Ya, seperti yang saya katakan tadi bahwa saya itu sebenarnya hanya merekap saja kepada Baraya tentang bagaimana isu ini berkembang. Kalau saya pribadi sih ya, em, kita tuh komitmen, saya dan Subreker Guru Gembul itu komitmen bahwa kita tuh tidak akan membahas hal-hal yang terlalu pribadi gitu. Ya, itu adalah urusan dirinya sendiri, aib nggak akan kita bongkar dan nggak akan kita sebarluaskan gitu. Tetapi kita itu fokus pada hal-hal yang berurusan dengan kepentingan-kepentingan publik gitu. Jadi kalau misalkan itu adalah urusan pribadi, ya udah kita serahkan aja kepada dirinya, mau mau itu benar atau enggak, ya itu bukan urusan kita juga. Yang menjadi masalah bagi kita itu adalah masalah-masalah publik, kebijakan-kebijakan dari Pak Prabowo dan para member The Hambalang Boys itu. Kan begitu ya. Itu adalah masalah yang pertama. Kemudian masalah yang kedua adalah kan sejauh ini itu tuh hanya isu. Isu itu artinya ya prasangka yang tersebar luas gitu. Nah, kenapa kita nggak fokus pada hal-hal yang pasti-pasti saja gitu, pada hal yang jelas-jelas saja gitu, daripada kita ngerecokin hal-hal yang sampai sekarang tuh masih menjadi sebuah isu. Ya walaupun isu itu besar, isu itu katanya seru dan sebagainya, ya tetap aja judulnya isu. Kita masih punya banyak sekali PR terkait dengan hal-hal yang jelas. Kenapa kita juga fokus pada hal-hal yang masih berupa prasangka-prasangka, kan begitu ya. Dan saya secara pribadi sebenarnya kesal juga dengan isu ini tuh karena bisa saja isu ini tuh menjadi pengalih dari isu yang sebenarnya jauh lebih penting. Misalkan bahwa The Hambalang Boys itu benar-benar merusak tatanan demokrasi di Indonesia. Kenapa seperti itu? Pertama, karena The Hambalang Boys itu adalah orang yang mencoba untuk menutupi
atau memberikan border Pak Prabowo Subianto dari realitas dan dari data yang dirasakan oleh rakyat Indonesia. Makanya ketika banyak sekali cerita-cerita bahwa Pak Prabowo Subianto kalau ngomong itu nggak nyambung dengan masyarakat, dengan apa yang dirasakan oleh masyarakat, salah satu dugaannya itu adalah bahwa Seskap Teddy dan teman-temannya di Hambalang Boys itu memang sengaja menutup informasi-informasi dan berita-berita dari luar. Nah, itu yang harus kita jadikan bahan kritikan. Kalau misalkan kita mau mengkritik, ada begitu banyak hal terkait dengan The Hambalang Boys yang bisa kita kritik gitu. Daripada kita berpikir tentang apakah orientasi seksualnya itu adalah menyimpang atau tidak, kan begitu ya. Atau contoh yang lain, bahwa The Hambalang Boys itu merusak tatanan demokrasi kita adalah karena mereka diangkat memiliki jabatan-jabatan strategis di Indonesia itu bukan gara-gara mereka berkompeten di bidang itu, tetapi gara-gara mereka memang memiliki kedekatan dengan Pak Prabowo Subianto. Mereka memiliki loyalitas terhadap Pak Prabowo Subianto karena sudah dibina begitu lamanya gitu. Nah, itu yang jadi masalah. Jadi Pak Prabowo Subianto, nepotisme itu bukan hanya dalam konteks Gibran yang dipaksa untuk melakukan kemaksiatan kolaboratif dengan pamannya untuk akhirnya jadi wakil presiden Indonesia, bukan hanya di situ, tetapi juga bahwa The Hambalang Boys ini juga sebenarnya adalah orang-orang yang terjebak dalam nepotisme. Jadi mereka tidak pakar, mereka tidak ahli di bidang yang kemudian diamanahkan kepada mereka. Saya ambil contoh beberapa ya, Sugiono. Itu adalah The Hambalang Boys dan tiba-tiba berubah menjadi Menteri Luar Negeri. Padahal tidak memiliki portofolio, tidak memiliki reputasi, tidak memiliki prestasi, tidak memiliki catatan akademik dengan apapun yang berhubungan dengan keluar negerian atau pemerintah atau Kementerian Luar Negeri. Itu kan harusnya kita catat. Kemudian Sudaryono jadi Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia. Kemudian Prasetyo Hadi jadi Menteri Sekretaris Negara. Kemudian Angga Raka Prabowo itu jadi Wakil Menteri Komunikasi dan Digital. Kemudian Pak Teddy sudah kita ketahui. Kemudian ada Dirga Yusa sebagai staf khusus Presiden di bidang komunikasi dan seterusnya dan seterusnya. Nah, inilah yang harus kita ajukan kritik. Jadi mereka yang sebenarnya dekat dengan Pak Prabowo kemudian mendapatkan jabatan-jabatan yang mentereng, yang banyak di antara mereka sebenarnya tidak memiliki kualifikasi di bidang itu. Nah, fokus kritikan kita tuh harusnya ke situ gitu. Kalau misalkan mereka kemayu, ya kita anggap gitu ya. Kalau misalkan mereka itu ternyata homoseksual dan sebagainya, itu adalah prasangka-prasangka yang sejauh kita belum memiliki bukti, itu juga tidak relevan untuk kita bicarakan. Toh itu bukan urusan publik gitu. Menjadi urusan publik itu adalah kalau misalkan Mayor Teddy yang kemudian dia mengaku sebagai kemudian mengajak kepada orang-orang, ayo kita jadikan semua gitu, misalkan seperti itu. Nah, baru kita permasalahkan karena itu sudah menjadi urusan publik gitu. Tapi selama itu urusan pribadi mereka, ya fokus kita itu adalah pada urusan-urusan kebijakan-kebijakan yang berdampak pada masalah-masalah kemasyarakatan, bukan pribadi mereka. Itu saran saya sih. Jadi ini zaman post-truth Baraya. Jadi kadang-kadang isu-isu tertentu itu memang dihembuskan untuk menutupi isu yang jauh lebih penting lagi. Terima kasih karena sudah menyimak. Silahkan baca buku saya yang terbaru ini, Buat Baraya yang Bernalar Kritis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.